Terima kasih Anda masih bersama Good Morning. Daniar, kalau biasanya ngabuburit itu ngapain aja? Biasanya sih ya nyari tajil ya. Nyari Namanya juga tajil. ngalantung ada guan burit ya kan. Apa itu, apa? Ngalantung ada Ngalantung? guan burit. Jadi Oh. santai-santai nunggu sore gitu Heeh. kan. Nah itu emang ngabuburit istilahnya dari bahasa Oh, Sunda oke. gitu. Jadi nyari-nyari takjil gitu ya. Atau saya ngaji Oh, ya. subhanallah. Ya udah pokoknya diisi kegiatan jangan takjilnya malah makan. Nggak salah, ngabuburitnya makan ya. Yang penting di ngabuburitnya sesuatu yang positif Ya, ya. Entah itu betul. mungkin tadarusan Ya. begitu ya. Atau mungkin juga bisa diisi dengan hal-hal yang menarik. Mendatangi tempat-tempat apa namanya masjid gitu Ya. misalnya. Salah satunya ini bisa dengan datang ke salah satu masjid yang ada di Surabaya. Kita naik ke atas menara masjid. Wow, kira-kira ada apa aja di sana ya? Kok Nah. bisa sih kita naik ke atas sana? Heeh. Karena tingginya Menara Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya ini mencapai 99 meter. Kita lihat informasinya. Pasca ditutup 2 tahun karena pandemi, Ramadan tahun ini wisata religi Menara Masjid Nasional Al-Akbar kembali dibuka untuk umum, tentunya dengan protokol kesehatan dan pembatasan. Ya, disediakan lift untuk menuju lantai 3. Lantai pantau berupa ruang kaca untuk sudut pandang kota Surabaya dari berbagai sisi. Meski ketinggiannya 99 meter, untuk lantai pantau ini berada di ketinggian 68 meter atau setara dengan lantai 21 gedung bertingkat. Subhanallah pemandangannya. Jadi kita ketika berada di Menara Pantau ini kita tuh ngerasa kecil gitu di atas segala ciptaannya. Jadi benar nih kalau kawasan ini menjadi wisata religi khususnya untuk introspeksi. Nah untuk Menara Pantau ini sebenarnya berbentuk lingkaran, ada 360 derajat. Jadi kita bisa menikmati kota Surabaya di atas ketinggian dari berbagai sudut dan juga mata angin. Tentu saja yang paling jelas adalah kubah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Masjid yang diresmikan Presiden Gus Dur di tahun 2000 ini memang tak hanya memiliki satu kubah seperti masjid pada umumnya, namun memiliki satu kubah besar dan 4 kubah kecil yang mengelilingi. Menara Masjid Nasional Al-Akbar dibuka tiap hari mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore. Selebihnya disediakan kajian Ramadan untuk ngabuburit yang juga bisa diikuti secara online. Yang tidak sempat ke masjid bisa ikut tadarus di Al-Akbar lewat online itu kan, bisa lewat YouTube, bisa lewat Zoom. Jadi mereka kalau hari ketiga dapat juz yang ketiga, hari keempat dapat juz yang keempat dan sebagainya. Kemudian mereka juga kita ajak ngaji yang ringan-ringan untuk bekal keluarga bahagia. Itu pukul 16.15 sampai 17.15, 1 jam juga bisa interaktif. Narasumbernya juga narasumber yang terbaik. Mereka bisa datang di masjid dapat takjil. Masuk ke menara masjid ini tiketnya adalah Rp5.000 untuk anak-anak dan Rp7.000 untuk dewasa. Ya relatif sangat murah sekali, terjangkau. Ya kesannya ya sebenarnya apa ya, kurang promosi kayaknya Mbak. Sebenarnya bagus, view-nya kotanya bagus. Cuman karena mungkin tempat ibadah jadi banyak yang belum tahu itu. Dibuka kembali di masa pelonggaran ini, pengelola masjid tetap menerapkan protokol kesehatan. Jumlah pengunjung menara juga dibatasi 20 orang dalam satu waktu. Wida Subianto, Agadipa, Surabaya, Jawa Timur. Nah sebenarnya selain Surabaya ini ada juga menara masjid di Semarang, Jawa Tengah, Masjid Raya itu juga kita bisa naik tuh ke menaranya, bisa melihat kota Semarang dari ketinggian juga. Waduh, luar biasa ya. Tadi kalau kata Wida, selain jalan-jalan, ya kan, melihat pemandangan, tapi juga sebagai bahan introspeksi diri ya, itu bagus banget. Betul, karena kita tuh hanya kecil gitu dibandingkan dengan alam semesta yang begitu besar gini. Oke, kita balik lagi ngomongin soal ngabuburit. Kalau ngabuburit itu kan seringkali kita cari tuh hidangan-hidangan yang mungkin saat ini jarang ada muncul gitu di saat hari biasa. Betul. Justru munculnya itu di saat-saat hari raya atau di saat Ramadan seperti saat ini. Dan seringnya itu adalah hidangan-hidangan khas
yang menjadi ciri khas daerah masing-masing Betul, gitu yang kan, unik yang gitu. unik gitu. Seperti di Semarang, Jawa Tengah ini ada sajian namanya petis bumbon yang hanya bisa dijumpai saat Ramadan. Nah, kalau di Labuhan Batu, Sumatera Utara juga ada nih sajian pucuk rotan atau pakat dengan rasa yang khas, banyak diburu warga jelang buka puasa gitu. Jadi katanya seolah-olah seperti lalapannya mereka gitu. Padahal itu rasanya agak pahit loh sebenarnya. Oh, justru itu menambah makna kenikmatan ya, campur nasi. Ini informasinya. Aneka menu tradisional untuk berbuka dan sahur dijajakan di alun-alun seberang Masjid Agung Kauman, Semarang. Salah satu kuliner yang banyak dicari adalah petis bumbon. Kuliner tempo dulu ini hanya bisa dijumpai saat Ramadan. Suswanto, warga asli Semarang, mengaku datang ke sini hanya mencari petis bumbon karena kangen rasanya yang khas dengan kuah kemerahan. Dengan uang 15.000, seporsi petis bumbon bisa dibawa pulang. Enak gitu, enggak rasa ada petisnya gitu. Turnya mesti telur bebek gitu. Cocok untuk buka puasa ya? Iya, untuk buka puasa aja enaknya. Nikmat sekali. Sekilas sajian ini mirip dengan sambal goreng. Bedanya, petis bumbon memakai petis dari ikan banyar yang dagingnya berwarna merah tua. Penjual petis bumbon Sukanah mengaku mewarisi keahlian membuat petis bumbon dari orang tuanya. Menurutnya, petis bumbon hanya laku dijual saat bulan Ramadan. Di Labuhan Batu, Sumatera Utara, ada makanan khas untuk berbuka puasa bernama pakat. Pakat adalah makanan khas dari Tapanuli Selatan yang merupakan pucuk muda sejenis rotan dan sering dijadikan lalapan saat Ramadan. Cara pengolahannya pun mudah. Pakat dibakar sampai benar-benar matang, lalu dibelah dan diambil isinya. Rasanya yang kelat dan pahit dipercaya bisa membuat selera makan bertambah. Sebenarnya kalau untuknya enggak untuk membantu menafsu makan. Nafsu makan. Jadi ini tradisinya kalau pakat dijual di bulan Ramadan. Satu batang pakat dijual seharga Rp2.500. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, selanjutnya ini meski mendapat keringanan, golongan lansia ini tetap bisa berpuasa di bulan Ramadan ini. Betul, karena kuncinya adalah mengetahui dengan pasti nih sebetulnya kondisi kesehatan kita seperti apa. Dan tidak lupa pula berkonsultasi dengan dokter. Meski umurnya sudah 77 tahun, Nur Hayati, warga Surabaya, Jawa Timur masih terlihat aktif. Di usia setua itu, nenek dengan 3 cicit ini juga masih tetap berpuasa. Sejak masuk masa menopause 25 tahun yang lalu, Nur Hayati mengaku tidak pernah sekalipun batal berpuasa di bulan Ramadan. Memang dalam Islam, lansia termasuk golongan orang yang dapat keringanan berpuasa karena dikhawatirkan berdampak pada kesehatan. Tapi bagi Nur Hayati, berpuasa sebulan penuh adalah caranya supaya tetap sehat. Ya, kalau bisa ya puasa. Soalnya kita bisa kemana-mana, bisa apa, masih bisa jalan, masih bisa apa. Kalau bisa ya puasa harus bisa juga. Jangan yang lain bisa puasa masa nggak bisa. Tapi karena saya merasa sudah sehat ya, saya sudah bisa kemana-mana. Ya diharuskanlah memang puasa itu kalau menurut agama. Selama berpuasa, Nur Hayati juga menolak untuk banyak beristirahat. Setiap pagi setelah subuh, dia isi waktunya dengan berkebun di depan rumah atau sekedar berjalan pendek bersama cucu-cucunya. Kalau ibu enggak apa-apa, ibu boleh puasa. Kalau bisa sekarang olahraganya jalan kaki. Jadi saya kalau sholat subuh habis ya jalan kaki, jalan kira-kira enggak lama kok, 1 jam gitu balik lagi. Tapi ya sering berhenti gitu loh. Berhenti habis itu jalan lagi. Oh sedikit sekarang seusia saya enggak bisa banyak makan, enggak bisa. Harus banyak sayurnya daripada nasinya. Meskipun sahur juga sedikit? Iya sedikit. Tapi ya gitu kurma. Memperhatikan kondisi tubuh adalah kunci utama bagi lansia yang ingin berpuasa. Jangan memaksakan diri jika tubuh lemah atau bahkan harus minum obat setiap hari.
Jika mengalami gejala seperti pusing, lemas, ataupun keringat dingin, maka beristirahatlah sekitar 5-10 menit. Jika gejalanya tidak berkurang, maka berbukalah, boleh dimulai dengan minuman manis dan hangat. Selain itu, rutin berkonsultasi ke dokter adalah cara paling tepat bagi lansia supaya tetap bisa berpuasa secara sehat. Tim Liputan Surabaya, Jawa Timur. Pengen cari inspirasi jalan-jalan, tapi masih bingung mau kemana? Nah, kami ada rekomendasinya nih. Usai jeda, kami akan ajak Anda jalan-jalan virtual dulu nih, mengelilingi kapal pesiar terbesar di dunia yang kini kembali dibuka salah satunya ya. Kembali di Good Morning nanti.